Oke, saya akan menjawab pertanyaan ini, dan pertanyaan ini dibilang mengapa babi tidak boleh dimakan, yang tercatat di dalam Imamat pasal yang ke-11. Jadi yang harus kita tahu dulu latar belakangnya, dan yang harus kita ketahui di zaman perjanjian lama itu babi tidak boleh dimakan. Karena pada zaman perjanjian lama itu Allah memberi banyak sekali aturan kepada bangsa Israel yang adalah bangsa pilihannya, supaya mereka hidup kudus dan berbeda dari bangsa yang lainnya yang tidak mengenal Allah. Salah satu aturan yang diberikan oleh Allah adalah soal makanan yang tidak boleh dan boleh dimakan. Itu tercatat di dalam Imamat pasal 11 ayat 7-8. Dikatakan bahwa babi haram bagimu, dagingnya jangan kamu makan dan bangkainya jangan kamu sentuh. Karena apa? Ada beberapa alasan yang diberikan. Yang pertama yaitu sebagai tanda kekudusan. Allah mau bangsa Israel, yaitu bangsa pilihannya, supaya terlihat berbeda dari bangsa lain yang tidak mengenal Dia. Jadi aturan ini tuh dibuat supaya mereka terlihat spesial dan supaya mereka berbeda dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Alasan yang kedua yaitu untuk menjaga kesehatan. Karena di masa itu belum ada yang namanya kulkas atau cara memasak yang aman seperti kita zaman sekarang adanya kulkas untuk menyimpan segala daging supaya tetap segar dan tetap tidak busuk. Karena babi mudah membawa penyakit pada saat itu. Jadi larangan ini dan aturan ini juga menjaga supaya menjaga tubuh mereka tetap sehat. Yang ketiga, sebagai pengingat bahwa mereka harus hidup taat kepada Allah. Jadi setiap kali mereka menolak makan makanan najis, itu tanda mereka mau mentaati aturan atau perintah yang sudah Tuhan berikan. Sedangkan kalau kita lihat di zaman sekarang, di perjanjian baru, babi diperbolehkan dimakan. Ketika Yesus datang ke dunia, Dia menggenapi hukum Taurat, yang artinya semua aturan tentang makanan dan upacara tidak lagi menjadi syarat untuk mendekat atau datang kepada Allah. Karena tercatat dalam Markus pasal 7 ayat 18-19 dikatakan semua makanan itu halal. Dan di Kisah Para Rasul juga, Kisah Para Rasul 10 ayat ke-15 dikatakan apa yang telah dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Jadi sejak saat itu bukan makanan yang membuat orang najis. Jadi saya ulangi, sejak saat itu bukan makanan yang membuat orang najis, tetapi apa yang ada di hati, misalnya iri hati, marah, kebencian, dan dosa lainnya. Yang ketiga, artinya kita sekarang kekudusan bukan soal makanan, tapi soal hati yang bersih dan hidup yang taat kepada Tuhan. Kita bebas makan apa aja, termasuk babi. Dan yang penting bukan apa yang masuk ke mulut, tapi apa yang keluar dari hati. Yaitu misalnya yang keluar dari hati kita, kebencian, keirihatian, nah itu yang membuat najis. Di perjanjian lama tidak diperbolehkan makan babi, karena supaya menjaga kesehatan dan kekudusan mereka serta identitas mereka sebagai umat pilihan Allah, yaitu bangsa yang terpilih. Tetapi di perjanjian baru dibolehkan untuk makan karena Yesus sudah menggenapi hukum Taurat dan mensucikan hati. Jadi dulu babi dianggap najis karena Allah ingin umatnya hidup kudus dan berbeda dari bangsa lainnya. Tapi setelah Yesus datang ke dunia, Dia mati untuk kita dan menebus segala dosa kita, semua makanan menjadi halal. Karena yang penting sekarang adalah hati yang murni dan hidup yang taat kepada Tuhan. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih.